Ternyata jawabannya dari Allah langsung. Amun pian taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sabarataannya ulun yakin, ya, yakin seyakin-yakinnya bubuhan pian ini taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Pian hadir ke tempat ini pun tidak ada yang dituju selain daripada mengharap ridho Allah, mengharap keberkahan Allah, mengharap rahmat Allah. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pian duduknya karena Allah, pian beribadah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti orang itu kalau sudah taat kepada Allah, katuju dengan majlis-majlis khair, majlis-majlis baik seperti ini. Insya Allah. Orang yang taat kepada Allah, ini ujar Allah subhanahu wa ta'ala, taat juga kepada Rasulullah. Wa may yuti'illaha war rasulah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah berarti kita kadang meninggalkan sembahyang. Ada yang kada sembahyang subuh tadi? Ada jujur, masya Allah. Orang jujur juga diantara masuk surga. Amin. Tapi dikodok ya. Kalau ada yang kada sembahyang subuh tadi, dikodok. Ya, kada boleh meninggalkan sembahyang. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku ini Allah. Bubuhan etam jangan mencari selain Allah. Carilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ujar Allah, innani anallah, aku ini Allah. Jadi Allah memperkenalkan zatnya seorang, bahwasanya la ilaha illa ana, ujar Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi kalau begitu pengertiannya, jangan sampai iwak dijadikan Tuhan, jangan sampai pekerjaan dijadikan Tuhan, jangan sampai padang begawe dijadikan Tuhan, jangan sampai segala sesuatu selain Allah dijadikan Tuhan. Hanya Allah, illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budni, ini perintah dari Allah, ujar Allah, fa'budni. Kalau bubuhan pian sudah tahu aku sebagai Tuhan pian, maka pian harus menyembah aku. Kalau sudah percaya lawan aku, pian harus menyembah aku. Jangan melakukan sesuatu, jangan beraktivitas apapun selain dikarenakan untuk aku. Jadi kepala desa karena Allah, jadi guru karena Allah, jadi ustadz karena Allah, jadi pegawai karena Allah, jadi pembisnis karena Allah, jadi orang sugih karena Allah, jadi orang miskin karena Allah, jadi apapun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah raja yang hakiki. Semua raja-raja, semua pemimpin-pemimpin itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Semua penguasa-penguasa sejagat raya, dari barat sampai timur, utara sampai selatan, pemberian Allah. Tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan terhadap mereka. Selawas apapun kekuasaan bubuhannya, pasti akan runtuh, karena bukan sesungguhnya penguasa. Bujur, Fir'aun sekuat apa coba? Dari saking gagahnya, dari saking hebatnya, dari saking kuatnya, sampai mengaku
dirinya itu sebagai Tuhan, saking percaya dirinya dari kekuatan dan kehebatan serta kekuasaan yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Dia bepadah, aku ini Tuhan. Karena bukan yang asli, bukan ori, bukan yang sebujurnya, itu nang palsu, maka gugur juga, habis juga kekuasaannya, runtuh juga kekuatannya. Bujur apa bujur? Bapak kepala desa ini kada lawas juga, karena bukan yang sesungguhnya menjadi penguasa di desa ini. Sebelumnya ulun tahu bukan sidin, weh ini sidin. Mungkin beberapa tahun ke depan nanti bukan sidin lagi. Bujur apa bujur? Jadi kalau bukan karena Allah, rugi kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bermula dari Allah akan dibulikakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang pada zahirnya kita diciptakan salah satu materinya dari tanah, akan tetapi kita secara hakikinya akan dibulikakan dan akan dihadapkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat ketika menghadap Allah selain daripada membawa qalbun salim, hati yang terhibaki, hati yang terpenuhi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup dengan cinta saja tanpa dipraktekkan dengan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara aplikasi taat, pelaksanaan taat kepada Allah, jangan sesekali meninggalkan salat. Karena Allah yang meminta kita, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat, karena dengan salat Anda akan terhubung dengan saya. Karena dengan ketika Anda Allahu Akbar, hati Anda itu sedang berinteraksi dengan saya. Jiwa Anda sedang berdialog dengan saya. Ketika Anda mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai seterusnya. Itu Allah bangga, membanggakan perbuatan hambanya tersebut terhadap para malaikat. Wahai malaikatku, saksikan oleh kalian semuanya. Coba lihat itu, hambaku bubuhan jantor induk itu, begitu dia khusyuknya menghadap aku, begitu dia hebat dan lancarnya memuji aku. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan alam semesta ini. Bujur ujar Allah, bujurikan. Nah, jadi kita berikrar di dalam sembahyang, bujur ketika kita mengutarakan, menuangkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang menjadi Tuhan alam semesta, yang mengatur kehidupan manusia dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur apa bujur? Allah wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang mengatur kemuliaan seseorang, Allah yang menggugurkan kemuliaan seseorang menjadi hina dan mengangkat orang hina menjadi mulia dalam sesaat. Allah yang memberikan rizki kepada kita, meskipun kita sebagai zahirnya yang mencari rizki, tapi pada dasarnya rizki sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita begawe mendulang iwak, kalau Allah kada memberi, bisa kada dapat itu iwak. Bujur, sama-sama pendulang, nang dihiga kita sudah dapat sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Nang dihiganya jangankan sekilo, sebiji iwak kada dapat, berjauh iwak. La haula. Ujar Allah, la mani alima atuit wala mu'tiya lima manata.
Kalau aku sudah cegah itu iwak kada berparak dengan ikam, tidak ada manusia sehebat apapun untuk memarakakan iwak itu kepada ikan. Dan kalau sudah aku ujar Allah, hendak memarakakan iwak kepada ikam, apapun jenisnya yang hendak menjauhkan iwak itu dari ikam, kada bakalan sanggup dan kada bakalan bisa. Akan sampai kepada ikam juga. Masya Allah. Karena Ar-Razzaq huwallah, yang mengatur rezeki kepada kita Allah. Yang memberi nasi kotak pagi hari ini siapa kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bib, alhamdulillah terbagi semuanya karena memang sudah dihitung. Kalau bukan karena rezeki dari Allah mendapatkan nasi kotak, bisa juga di luar daripada piling kita ada yang kada dapat nasi bungkus tadi itu. Ada nggak yang nggak dapat nasi bungkus? Hah? Kan dipastikan dapat sebedetaannya. Iya kalah, tapi kenyataannya ada juga yang kada dapat. Nah, kalau udah kada dapat, kalau berdesa yang kada dapat, ulun kada dapat. Ya, karena rezekinya lain. Ujar Allah, pian jangan nasi bungkus bebay, pian kena makan di wadah guru supian aja. Kalau yang dibungkus iwaknya sudah lawas bebay dari sehabis subuh hanya di sana. Amun pian ulun katujuh jar Allah, katujuhnya masih panas-panas. Belum pian duduk, belum disanga iwaknya. Kalau sudah pian datang ke guru sopian, kena aku gerakakan tuh benisidin untuk menyanga iwak supaya panas. Segan pian. Allah juga yang mengatur. Bujur apa bujur? Kalau begitu saya mau tanya, percaya apa tidak dengan Allah? Yakin nggak dengan Allah? Yakin enggak Allah yang memberi rezeki kepada kita? Alhamdulillah. Makanya yang paling tepat tertuang daripada lisan kita adalah ucapan Alhamdulillah. Jangan mengeluh terus. Aduh. Dikurangi itu sifat mengeluhnya. Kalimah aduhnya itu dikurangi. Jangan aduhai. Aduh ma. Stumat ya. Alih benar cari uang, alih benar cari duit. Datang kepada Allah, solatnya jangan ditinggal. Amunnya hendak bahagia, hendak sejahtera, jangan tinggalkan solat. Solat tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan sifat-sifat buruk pada diri kita. Solat, ya. Kemudian solat juga menenangkan jiwa kita menjadi tidak gelisah hidup di dunia. Ingat bu, yang mengolah diri kita itu gelisah, yang mengolah kita itu kadang galau disebabkan dosa yang menumpuk, disebabkan lagi dosa menumpuk itu karena solatnya ditinggalkan. Bujur apa bujur? Nah, apabila solatnya ditinggalkan, dosa yang didapatkan. Apabila dosa numpuk dalam jiwa kita, dalam hati kita, tidak ada memberikan efek pada organ tubuh kita selain daripada koler. Makanya orang yang kada katuju sembahyangan, orang itu pengoleran. Bujur. Yang pada bujur, kan pada bujur. Pengoleran, koler. Iya. Kenapa? Ini efek daripada dosa. Kemudian gundah gelisah terus. Lakinya begawi saja mendulang iwak dipadahkannya berbini lagi piantonya. Berbini dengan apa? Dengan iwak aku berbini. Nah, kada nyaman hati. Apapun kada nerima, selalu kurang, selalu gelisah karena memang disampaikan, difirmankan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan terkadang didapatkan dari mereka itu keluh kesah. Halu'a, berisi laki masih merangut, kada berisi laki tambah merangut. Nah, kayak apa aja? Dapat duit masih juga mengeluh, kada berisi duit tambahnya lagi sarik. La haula wala quwata. Halu'a idza massahu syarru jazua, apabila dia dilanda mendapatkan musibah
musibah entah itu panen iwak kada jadi, atau bisnisnya kandas, atau kena jatuh miskin, gelisahnya, cari-cari dukun dan saking gelisahnya. Adakah orang pintar di sini? Adakah orang hebat di sini? Apakah adakah orang harat di sini? Nah, Habib datang, nah aku minta amalan sugih nah. Masya Allah, gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia diberi kesugihan oleh Allah Subhanahu wa taala, manu'a, kikir. Jadi nggak ada cukupnya, nggak ada senangnya, selalu bermasalah. Dia merasakan di dalam hidupnya ada masalah. Padahal masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Bujur apa bujur? Apa penyelesaiannya? Ujar Allah, illal musallina alladzina hum an salatihim daimun, kecuali mereka yang sholatnya rajin, yang sholatnya istiqomah. Baik itu dia merasakan dingin, Habib, di Jantur kalau sudah jam 3 dingin banar, Habib. Ulun hendak keluar itu barat, Habib. Buka pintu sedikit anginnya sudah kancang, Habib. Ulun jadi kuler sembahyang, Habib. Mana bini ulun narik-narik ulun terus. Tambah mendekati subuh, tambahnya ulun diragap guru. Jadi kuler ulun sembahyang, kenapa diragap sidin terus? Dipingkuti sidin terus, karena ujarnya dingin. La haula wala quwata. Justru ketika kita meninggalkan tempat guring kita dalam keadaan dingin, itulah pahalanya berlipat ganda. Bujur apa bujur? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ujar Allah, orang nang harat itu adalah tatajafa junubuhum anil madaji', di tengah-tengah asyik bepingkutan lawan laki bini, dilus-lus lawan bini, buka pintu kedinginan, selimutnya Masya Allah hangat menutupi badan. Begitu ada suara azan atau sebelumnya ada zikiran di musola, di masjid, langsung tatajafa junubuhum anil madaji'. Maaf adingku sayang, aku letakkan dulu tanganmu di guling. Wassalam. Aku menjauh dulu dari dikau setumat aja. Mohon maaf Nini. Nini, ampun maaf ulun nah hendak ke masjid dulu, hendak ke masjid Nini. Hai, jangan bepingkut terus. Setumat. Kita berpisah tapi untuk berjumpa kembali. Begitu. Hendak kemana kai? Ke masjid. Hendak kemana lagi? Hendak ke mall, kededah mall di sini. Hendak ke masjid aku. Umpat. Nah. Umpat. Ya Nini, ya. Bawa nininya ke masjid. Begitu. Iya. Ini lakian nih, hoi, siap bawa nininya ke masjid apa kada? Beb, jangankan bawa ulun dari sini nih, sidin seorang koler juga lebih baik. Jangan sampai mengumpati perasaan atau sifat kulir, sifat kada handak, sifat kaina. Ya, jangan. Pokoknya ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul bir ajiluhu. Kebaikan itu harus dilakasi. Apabila mendengar suara azan, lakasi. Jangan kaina-kaina. Kalau sudah kaina-kaina, syaitan bolang yang mengumpati urusan kita, nah dilus-lus, ditiup-tiup pulang sama syaitan, kada jadi sembahyang. Nah, langsung maaf selimut, aku pisahkan dulu di kau dari badanku. Maaf Nini, bukan aku kada sayang dengan pian, karena ini waktunya sagan Allah subhanahu wa ta'ala, karena aku cinta kepada Nini karena Allah. Aku hendak membawa pian kepada Allah. Ayo bangun. Bangun.
digarak lakinya, dibawa neneknya, umbai ke masjid, umbai ke musola. Ayo ramaikan musola, ramaikan masjid. Kalau gereja saja ramai, pian belum suah akan melihat bubuhannya sembahyangan hari Ahad, hari Sabtu ramai banaim, ramai hibah, parkirannya hibah, orangnya banyak. Giliran masjid, la haula wala quwata, Imam Bilal itu aja berdua. Lah, kemana si nenek, kemana Julak, kemana Acel? Oi, ayo masanya hibaki masjid-masjid kita, hibaki masjid-masjid kita. Ajak anak kita, ajak Acil, Julak, Nidik, keluarga bertaan, ayo ke masjid. Alladzina ya'muruna masajid Allah man amana billah. Yang berhak untuk memakmurkan masjid dan meramaikannya bukan siapa-siapa lagi kalau bukan bubuhan Julak dan Acil. Memang bubuhan pianto nang paling berhak untuk menghibaki masjid. Supaya apa? Kalau sudah masjidnya hibak dengan manusia melaksanakan sembahyang di situ, maka niscaya rizki pun akan menghibaki pian. Kesuksesan, kejayaan, kesejahteraan satu daerah itu tergantung dengan masjidnya. Amun masjidnya hibak dengan orang-orang yang sembahyangan di situ, bukan hibak dengan orang yang ngungsi, bukan. Hibak dengan orang yang hendak sembahyangan di situ, melihat di buncu sana baca Quran, buncu situ lagi baca solawat, di tengah nang sembahyang di situ berzikir, masya Allah, bangga Allah dengan pian. Bujur apa bujur? Bujur apa bujur? Maka niscayalah rizki akan terus berlimpah, karena Allah tahu dengan pian, tahu dengan gawian pian. Ujar Allah, aku tambahi rizkiku segan pian berdatang. Tuh, aku tahu tadinya, ujar Allah, aku hendak memberi saikong 10 kilo iwak, tapi berhubung bubuhan pian menjaga sembahyang subuhnya, aku beri saikong 20 kilo iwak. Masya Allah, Sallallahu Muhammad. Disubur makmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diamankan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah. Pasti itu di tengah-tengah orang ramai, ada gempa, ada angin puting beliung, ada ini, ada itu. Pian meskipun bertetangga, bersahabat dengan sungai, sungainya kada bakalan sarik lawan pian. Kenapa? Pian selalu menghibaki masjid, pian selalu berinteraksi dengan Allah, pian selalu berhubungan dengan Allah, pian tidak melepaskan sembahyang 5 waktu, maka Allah akan menundukkan segala sesuatunya kepada pian, mulai banyunya sampai iwaknya, sampai buayanya sekalipun yang ada di lautan, di sungai akan tunduk kepada pian, sampai buaya daratnya sekalipun tunduk lawan pian. Sallallahu alaihi Muhammad. Idza ahabballah ahabbahu kulla syai'. Apabila seseorang sudah tunduk hanya kepada Allah, maka Allah akan tundukkan kepada dia segala sesuatunya. Kada usah ditakutkan. Kalau sudah tunduk kepada Allah, maka Allah akan tundukkan segala sesuatu yang kita takutkan itu kepada kita. Bujur apa bujur? Yakin apa yakin? Oi, bu, mana suaranya nih? Masih siap apa sudah ngantuk? Oi, mana suaranya kada ada ini? Ngantukan nggak? Ada. Siap menjaga sholat 5 waktu, siap? Jangan siap-siap, cuman siapnya aja. Pas waktunya kena hilangan orangnya. Anu bibai nang itu juga datangan bibai. La haula wala quwata jangan. Ini ada jaminan dari Allah. Ya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi
di bawah asuhan Bapak Kepala Desa, masyarakatnya K7 bermajlisan, K7 solawatan, K7 berzikiran, maka Allah akan menjauhkan pian sabarataan daripada bala bencana dan musibah. Amin Allahumma amin. Makanya di sini ranai-ranai behinipan orang-orangnya, karena K7 bermajlisan, K7 solawatan, tinggal sebutin K7 sholat berjamaah di dalam masjid itu yang afdolnya. Bukan berarti kada boleh, memang kada boleh Habib sembahyang di rumah, boleh pian hendak sembahyang di atas banyu mahakam sini pun kada apa-apa juga. Amunnya pian bisa menggelar sejadah di situ tuh, di tengah-tengah sungai di situ, kada apa-apa. Aku hendak sembahyang di situ aja, jangan mau olah sensasi, masukin ke TikTok, biar viral. Orang jantur sembahyangnya bukan dalam masjid, tapi di atas banyu, masya Allah. Itu apa namanya, jamaahnya Guru Supian. Wah, ini bisa di Kio Presiden nih. Luar biasa, saking harat-haratnya dan bubuhannya, sembahyangan di atas banyu. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Taunya di atas banyu tumpah. Di atas banyu tumpah. La ilaha illallah. Wa may yuti'illah war rasula, dan taat kepada Rasul. Bagaimana taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pian kalau sudah melaksanakan sholat yang wajib, jangan lupa pian menggawe yang sunnah. Jangan ditinggalkan yang sunnah, Bu. Jangan menganggap enteng, menganggap remeh yang sunnah. Man tahawana bis sunan uqiba bil faraid, ujar Nabi. Siapa yang menganggap enteng, sunnah ini kada wajib kalau kada apa-apa, kada digawe pun kada apa-apa, kada berdosa. Yang penting nang wajibnya aja. Bojor kada berdosa, kada digawe, tapi menyebabkan kita koler karena menggawe yang wajib. Kalau koler kita menggawe yang sunnah, maka yang sunnah itu harus dilakukan. Qobliyah, ba'diyahnya, duha dan tahajudnya, beluman lagi solawatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat, sebanyak-banyaknya solawat itu dibaca, tapi jangan meninggalkan solat. Sebanyak-banyak hadir ke majlis taklim, jangan meninggalkan solat. Tetap solat dilaksanakan. Hadir ke majlis juga tetap dijaga eksistensi keistiqomahannya. Solawatannya juga, kalau bisa jangan ketika di majlis saja, di luar majlis pun tetap sekali solawat, tetap solawat terus dibaca kepada Nabi Muhammad. Ya, solawat kepada Rasul. Kenapa memang harus solawat kepada Nabi Muhammad, Habib? Karena ini Allah memberikan jalan kepada kita untuk supaya kita ini instan dalam segala sesuatu, instan masuk ke dalam sorga, instan sampai kepada Allah, instan dicintai oleh Nabi, instan diampuni dosa, instan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pakai ngalih-ngalih. Allah tahu dengan umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad banyak yang koler-koler, maka dengan itu diberi solusi. Diberi solusi agar supaya ni acil julak nini seberataan K7 solawatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallu ala Muhammad. Nah, ini menyambung ayat yang tadi dibaca, wa may yuti'illaha war rasulah. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul selain daripada menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan solat ya qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan lain sebagainya, sunnah-sunnah yang lainnya, juga bersolawat kepada Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wa alihi wasahbihi barik wasallim. Ya, maka yang demikian itu ujar Allah, ya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin. Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang selalu diberikan kenikmatan atas mereka. Siapa mereka yang selalu diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia dan terlebih nanti di akhirat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Daripada kalangan para nabi, kalangan para siddiqin, kalangan para syuhada, dan kalangan para solehin, para ulama yang kita cintai, yang kita banggakan, bisa terkumpul nanti di satu tempat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita cinta terus kepada Allah, cinta terus kepada Nabi Muhammad. Pertahankan cinta kita, jangan sampai runtuh pertahanan cinta kita kepada Allah dan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempertahankan cinta kita kepada Allah, hibaki masjid-masjid. Mempertahankan cinta kita kepada Rasulullah, hibaki majlis ta'lim seperti ini. Dua tempat ini apabila dipertahankan, jangan sampai runtuh, insyaallah kitanya akan selamat dunia dan akhir, bahagia dunia dan akhir, insyaallah. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seberataan. 11:30 ini setengah jam waktu makan, ya, di wadahnya Guru Sufyan. Habis itu ulun bulik lagi ke Muara Muntai karena ada ngisi lagi di sana imbah pada zuhur, ya, di wadahnya Guru Subhan. Insyaallah lancar seberataan, mudah-mudahan pian pun selamatan seberataan, mudah-mudahan bahagia terus.